Yo guys, balik lagi sama gue Joshua, dan di video kali ini gue mau mereview Realme 6. Ini adalah Realme 6 yang varian 4GB ya, bukan yang 8GB. Kenapa gue pilihnya yang 4GB? Karena ini adalah varian termurah dan kalian tetap bisa nikmatin refresh rate 90Hz-nya itu, yang menurut gue merupakan nilai jual utama dari HP ini. Ditambah lagi memang yang banyak di review itu Realme 6 yang varian 8GB, bukan yang varian 4GB yang kayak gini. Makanya gue juga penasaran apakah perbedaan RAM tersebut bakal bawa pengaruh ke performa HP ini atau enggak. Jadi langsung aja kita bahas ya. Jadi pertama-tama memulai dari desain terlebih dahulu, belakangnya tuh nggak banyak berubah ya, susunan kameranya tuh masih sama, dia vertikal di pinggir kiri. Perbedaan utamanya menurut gua adalah finishingnya, yang sekarang tuh mengkilap-kilap banget dan kayak ada garis yang berkilau gitu loh dari atas sampai bawah itu. Dan juga fingerprint fisikalnya itu udah dipindah dari belakang ke bagian kanan HP. Sementara kalau dari segi desain depan, sekarang tuh udah pakai punch hole kamera ya, jadi udah bentuknya udah tompel di bagian kiri, panelnya itu udah IPS LCD, dan udah dilapisi sama Gorilla Glass 3. Selain itu, HP ini juga masih punya headphone jack, dan port USB-nya tuh udah Type-C. Berbicara mengenai spesifikasi, HP ini memiliki ukuran layar 6,5 inci, panelnya itu IPS LCD, resolusinya Full HD+. Chipset yang digunakan adalah MediaTek MT6785 Helio G90T. RAM-nya itu 4GB, storage-nya 128GB, dan bisa di-expand pakai microSD card, dan masih bisa juga dual SIM. Jadi udah ada triple ya slotnya. Sistem operasi yang digunakan itu udah Android 10 berbasis Realme UI, kapasitas baterainya itu 4300 mAh, dan dia sudah mendukung fast charging sebesar 30 Watt. Kamera belakangnya ada 4, dan kamera depannya ada 1, berbentuk punch hole. Ada juga sih fiturnya tertulis kalau HP ini tuh splash resistant, jadi tahan percikan air atau cipratan air lah. Tapi yang nggak ada sertifikasi resmi, jadi jangan ambil resiko deh. Dan sayangnya HP ini belum punya NFC. Sayang banget, padahal menurut gue kalau dia punya NFC, HP ini secara spesifikasi tuh lengkap banget kayak paket komplit. Berbicara mengenai fingerprint sampingnya tuh gue suka, dia cepet banget dan gue nggak ada masalah sih pakainya, dan dia praktis menurut gue karena sekalian nyalain layar, pencet tombol power, sekalian unlock HP-nya juga. Jadi di sini Realme tuh mirip kali ya desainnya sama Sony. Dari segi layar sih menurut gue cakep ya, meskipun panelnya belum AMOLED, tapi kan HP ini udah mendukung refresh rate 90Hz. Nah inilah yang bikin pengalaman pakai HP ini jadi kerasa ekstra smooth. Buat nge-scroll tuh enak banget deh, rasanya licin banget. Dan menurut gue emang kerasa sih perbedaan nge-scroll di layar refresh rate 60Hz dan layar refresh rate 90Hz. Oh iya, operating system dari Realme 6 ini juga menurut gue enak ya. Dia udah pakai Android 10 kan dengan interface Realme UI yang menurut gue jauh lebih baik daripada Color OS. Jadi Realme UI ini lebih minimalis, bikin pengalaman software lebih enak lagi. Ditambah lagi gue menemukan juga hal menarik, yaitu gesture screenshot dari HP ini. Jadi caranya adalah tinggal drag down pakai 3 jari untuk screenshot full seperti ini, dan satu lagi kalian bisa sentuh dengan 3 jari dan ditahan. Nanti kalian bisa screenshot proporsi yang kalian mau. Menurut gue ini praktis dan keren sih. Tapi gue juga nemu masalah ya dari Realme UI ini di gesture back-nya. Karena menurut gue gesture back-nya ini kurang responsif. Terutama back dari sisi kanan. Jadi kayak cuman part tertentu doang yang responsif. Suka nggak mau ke back gitu loh. Untungnya back yang kiri responsif sih. Karena emang back yang kiri itu yang paling sering gue pakai. Selain itu, selama gue pakai HP ini, gue kadang ngerasa auto brightness HP ini kadang berlebihan. Di saat kondisinya gelap, layar jadi terlalu gelap. Di saat sedang-sedang aja, cahayanya bisa kesilauan. Jadi kadang-kadang tuh gue matiin auto brightness-nya. Hal lain yang gue notice juga haptic engine dari HP ini tuh kurang nyaman getarannya ya kalau lagi ngetik. Tapi menurut gue bukan masalah besar, karena sebagian orang juga matiin vibrate kalau ngetik kok. Iya nggak? Apa gue aja ya? Nah sekarang kita berlanjut ngomongin kameranya ya. Jadi HP ini memiliki sistem quad kamera. Kamera belakangnya ada 4. Jadi kamera pertama itu adalah kamera wide, resolusinya 64 megapiksel, ada kamera ultrawide 8 megapiksel, ada kamera makro 2 megapiksel, dan ada kamera depth 2 megapiksel juga. Kamera depannya ada 16 megapiksel, dan dia adalah kamera wide. Nah ini adalah hasil foto-foto kamera HP ini. Dan menurut gue emang kamera Realme itu bukan strength utamanya dia ya, tapi dia bisa ngasilin gambar yang cukup bagus kok. Nah menurut gue kamera makronya tuh cuma gimmick karena dia blur banget, jadi kurang bagus hasilnya. Nah kalau kamera ultrawide-nya tuh hasilnya tuh ekstra tajam, kayak processingnya dipertajam lagi buat ngatasin distorsi dari lensa ultrawide-nya kayaknya. Untuk zoom sendiri menurut gua oke, meskipun cuma digital ya, karena terbantu dengan lensanya yang 64 megapiksel, jadi bisa cropping tanpa kehilangan kualitas yang banyak.
Nah, kalau mode 64 megapikselnya menurut gue lumayan, dynamic range yang hilang nggak banyak-banyak amat, jadi menurut gue masih bisa dipakai sesekali. Nah, kalau dari night mode-nya, menurut gue sih nggak bantu banyak ya, sekedar nerangin daun atau bagian-bagian kecil tertentu aja. Nah, sekarang ini adalah contoh hasil perekaman video HP ini ya. Stabilization-nya bisa dibilang cukup buruk, cuman ya wajar karena kamera HP ini nggak punya OIS, cuma punya gyro AIS doang, Electronic Image Stabilization. Nah, lebih parah lagi kalau kalian pakai mode 4K, bakal goncang banget. Jadi saran gue mending 1080p aja udah cukup. So guys, ini adalah hasil perekaman kamera depan di 1080p 30fps ya. Bisa kalian nilai sendiri gimana kualitas suara mic-nya sekalian dan kualitas gambarnya. Gue rekamnya lagi di dalam nih soalnya. Dari segi performa sendiri, HP ini memperoleh skor Antutu versi 8 sebesar 290.048, yang menurut gue skornya tuh cukup tinggi. Tetapi gue sadar begitu main PUBG ya, opsi smooth extreme tuh nggak ada, dan setahu gue yang Realme 6 varian 8GB itu bisa smooth extreme. Nah, jadi ukuran RAM itu emang berpengaruh ya, berarti ke settingan in-game-nya. Realme 6 varian 4GB ini nggak bisa mainin PUBG di settingan sebagus yang varian 8GB. Sayang banget. Jadi ingat ya, RAM pengaruh ya guys. Dan untuk urusan ngecas sendiri sih cepet ya. Dari 5 ke 100% itu 1 jam kira-kira udah kelar. Dan baterai HP ini tuh cukup sih gue pakai seharian di mode full 90Hz. Gue sendiri dapat SOT sekitar 8 jaman ya, pemakaian normal yang nggak berat-berat banget. So, kesimpulannya gimana? Jadi Realme 6 ini menurut gue adalah HP dengan value yang sangat baik ya, dari apa yang kalian bayarkan. Kapan lagi HP harga 3 jutaan bisa nikmatin refresh rate sebesar 90Hz. Dan menurut gue sih Realme 6 ini tuh udah menjadi permulaan atau pelopor kali ya untuk tren refresh rate tinggi bagi HP-HP kedepannya. Gue yakin nanti kedepannya bakal muncul HP-HP dengan refresh rate di atas 60Hz dan itu udah jadi standar dasar ya. Selain refresh rate yang tinggi yang ditawarkan HP ini, speknya juga nggak kalah ya. Speknya tuh nggak lamban, kencang, baterainya oke, ngecasnya juga super cepat. Tapi sayang banget sih HP ini nggak punya NFC. Itu satu kekecewaan gue dari HP ini. Kalau misalkan dia punya NFC sih menurut gue ini udah HP budget yang perfect banget, kayak udah paket komplit lah intinya. Dan kalau gue boleh saran, mending kalian langsung sekalian beli yang varian 8GB kalau emang kalian tuh suka dan peduli main game. Karena takutnya tuh kejadiannya sama kayak PUBG ya yang gue coba main. Settingan grafiknya tuh terbatas dibandingin Realme 6 yang varian 8GB. Jadi kayak kurang maksimal aja, padahal harusnya HP ini tuh mampu banget. Dan gue rasa sekian aja video kali ini. Thank you banget udah nonton. Semoga konten ini bisa membantu kalian semua. Like video ini jika kalian suka, subscribe juga boleh kalau kalian tertarik sama konten-konten berikutnya. Dan jangan lupa pencet tombol lonceng ya, biar nggak ketinggalan kalau misalkan gue ada konten baru. So, gue pamit dulu dan peace.